Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Yengki Charlie itu, Yengki India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua yang ada di rumah? Dan tentunya di kesempatan kali ini saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan, dan mohon maaf lahir batin tentunya sekali lagi. Dan beberapa lama hari ini kita nggak bikin video ya, karena mungkin ya sibuk dan banyak kegiatan. Nah, kali ini banyak teman-teman yang menanyakan ke saya, Om Edi, bagaimana radio di tahun 2023? Radio terbaik di tahun 2023, jadi awal tahun 2023. Apakah ada yang baru atau gimana? Nah, memang ada beberapa radio yang belum saya review, tetapi saya udah ngelihat dari beberapa teman-teman juga yang mereview ya radio tersebut, dan dari kesimpulan yang saya ambil, ada beberapa radio yang masih bertahan sampai saat ini di tahun 2023. Jadi buat teman-teman, mungkin kali ini bisa menjadi referensi buat Anda, dan ini adalah HT terkuat terbaik. Jadi artinya terkuat terbaik di situ sudah powernya besar, receive-nya oke, kemudian fasilitasnya lumayan ya, seperti itu ya. Jadi kategorinya di situ, dan dual band. Yang penting dual band, VHF, UHF. Dua band ini yang memang saat ini sering dipakai ya. Jadi ada VHF dan UHF, terutama untuk amatir, juga untuk rapi dan komersial. Itu dua frekuensi itu ya. Dan kalaupun ada frekuensi yang lain seperti low UHF 350, itu juga bisa. Cuman kalau kita melihat dari beberapa radio yang sudah saya pernah tes, seandainya ada frekuensi 350 dan 350 MHz itu dimaksimalkan, maka frekuensi UHF high-nya di 400 sampai 480, powernya akan drop menjadi 2 watt, 3 watt, 4 watt, sekitar itu. Nah, kalau di 350 dinaikkan menjadi 10 watt atau 8 watt, maka semakin drop lagi yang di 400 sampai 480 MHz, dia akan bisa menjadi 1 watt dan 2 watt. Kalau yang di 350 dia menjadi 6 watt, kemungkinan yang di 400 sampai 480 MHz dia akan menjadi 3 watt sampai 4 watt, dan seterusnya. Jadi karena dari situlah saya maka ambil radio yang dual band saja ya, sehingga power dari VHF dan UHF-nya tetap stabil, powernya tetap bagus ya, sehingga tidak menjadi kekurangan di tempat yang lain. Nah, jika Anda pingin ya radio yang lebih maksimal di 350, silakan Anda ambil yang monoband aja, yang 350 10 watt langsung ya. Jadi tidak usah nanggung-nanggung 6 watt, 3 watt, nanggung-nanggung kan. Kalau mau maksimal ya 10 watt sekalian di 350 khusus 350, sehingga tidak mengganggu keluaran wattnya di tempat yang lain. Karena memang seperti itu, transistor yang dipakai tidak bisa mengerange semua frekuensi yang harus dikeluarkan, outputnya sama. Tidak seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi kinerja dari sebuah transistor, karena ada maksimal, minimal frekuensi dan maksimal frekuensinya, sehingga ada salah satu yang mungkin tidak sesuai nanti jadinya. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung saja saya akan memberikan sebuah rekomendasi buat Anda, dan ini rekomendasi dari saya. Jadi kalau Anda mendapat rekomendasi dari luar, dari selain saya, silakan, gak ada masalah. Jadi ini bukan patokan saya untuk memberikan kepada Anda dan harus seperti itu, tapi dari pengalaman saya yang sudah saya tes, yang sudah saya uji, saya sampaikan kepada Anda semua apa adanya tanpa harus saya rekayasa. Oke, tapi sebelumnya kita minum kopi hitam dulu seperti biasa. Kita minum kopi dulu ya. Nah, ini masih panas nih. Bismillah. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai kopinya. Nah, ada beberapa radio yang akan saya sampaikan kepada Anda,
Dan tentunya radio-radio yang di sini sudah familiar di telinga Anda semuanya ya. Oke, kita naikin dulu kameranya, kurang naik ya. Jadi ada beberapa radio yang akan saya sampaikan kepada Anda, dan kali ini saya sebutkan mereknya dulu ya. Saya sebutkan tipenya dan mereknya dulu, baru habis itu kita uji apakah benar apa yang saya bilang apa enggak ya. Oke. Jadi untuk di peringkat pertama, tetap setelah saya adakan eksperimen, kemudian ngetes dan macam-macamnya, yang jatuh pada peringkat pertama tetap jatuh pada Wearcom WR88 Plus Sport Radio ya. Jadi Wearcom WR88 Plus Sport Radio. Nah, ini radio ini memang bisa meresip sampai 6 band ya. Tapi kalau TX-nya maksimalnya hanya di 2 band, di VHF dan UHF. Dan kenapa saya tetap memilih Wearcom WR88 Plus Sport Radio? Karena satu, keunggulannya dia bisa nge-scan frekuensi. Yang kedua, layarnya sudah color ya. Kemudian yang ketiga, dia waterproof. Dan meskipun kalau dibanting ya ini layarnya tidak sekuat kalau WR808 ya. Tapi dia udah waterproof. Kemudian baterainya juga lumayan besar. Modulasinya paling kenceng di antara Wearcom yang lain. Wearcom WR88 Sport Radio. Bahkan di radio-radio yang lain dia kenceng. Dan ini mungkin hampir sama dengan ICOM yang kemarin kita sempat ribut T10 ya. Tapi T10 kan ada mic gain-nya bisa diatur. Kalau ini nggak ada, dia udah maksimal dan sesuai gitu. Nah, kenapa Wearcom WR88 Plus Sport Radio tetap jadi nomor 1? Karena powernya tetap stabil di VHF 10 watt, di UHF 10 watt. Dan kalau Anda mendapat radio yang mungkin di bawah itu wattnya, nggak ada masalah. Tetapi antara VHF dan UHF mesti tidak jauh berbeda ya. Wearcom WR88 Plus Sport Radio. Tapi nanti akan saya buktikan karena saya punya juga Wearcom WR88 Plus Sport Radio yang lain yang masih di dalam DOS yang belum pernah saya pakai, supaya Anda yakin apakah benar sama nggak dengan yang ini yang sudah saya pakai, supaya kita bisa tahu oh ternyata yang lain juga sama atau tidak sama seperti itu ya. Jadi ini yang pertama kita jatuhkan dulu pada Wearcom WR88 Plus Sport Radio. Nanti kita akan uji apakah benar apa yang saya bicarakan ya. Kemudian yang kedua, oh ya, satu lagi teman-teman bilang kalau layarnya nggak ada tampilan logo, nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian teman-teman bilang ini layarnya ada yang mau mati, begitu mati, wah Pak kok nggak hidup-hidup. Nah itu dia masalahnya. Jadi buat saya, buat teman-teman semua, apa yang sudah ada standar seperti ini jangan dirubah-rubah. Kalau Anda ingin rubah memori, merubah apa, silakan pakai komputer ya. Karena ini radio menggunakan programming supaya dia lebih awet ya, seperti itu. Kemudian yang kedua masih tetap jatuh pada Wearcom WR88 Plus, nggak ada sportnya, tapi Wearcom WR88 Plus. Nah, yang 88 Plus ini sudah ada ANC, dan yang sport juga sudah ada ANC. Yang sport ada ANC, tapi saya ambil yang bukan ANC. Saya unggulkan yang bukan ANC ya, yang sportnya ya. Kemudian yang Wearcom WR88 Plus juga, ini saya ambil yang bukan ANC ya, bukan ANC. Jadi kalau Anda pilih yang ANC bisa juga, nggak ada masalah. Tapi yang saya tampilkan di sini adalah yang bukan ANC ya. Karena yang ANC itu nanti spesialis buat Anda yang di tempat keramaian, bising dan sebagainya macamnya ya. Itu bisa Anda pakai. Di sini juga powerful 10 watt, waterproof, kemudian baterai besar, cuman dia nggak ada menu searching seperti yang Wearcom Sport Radio, dan resipnya hanya 3 band, artinya dia hanya bisa meresip VHF, UHF, dan FM radio. Oh ya, ini juga bisa meresip FM radio dan airband. Nah ini keunggulannya juga bisa meresip airband, jadi traffic dari pesawat ya, seperti itu. Oh ya, satu lagi keunggulannya, ini 3 band standby.
3 band standby. Jadi tiga frekuensi standby. Di sini layarnya ada tiga, jadi 3 layar standby, frekuensinya 3 di sini standby. Kalau yang ini hanya 2, VF, UHF, ya, atas bawah. Dan yang saya senang lagi, PTT-nya sendiri-sendiri teman-teman ya. Wirecom itu sendiri-sendiri atas bawah. Jadi kalau yang atas ya frekuensi yang atas, bawah yang bawah. Nah kalau yang sport itu yang paling bawah sendiri hanya untuk monitor, nggak bisa ditransmitkan yang paling bawah sendiri. Jadi yang layar 1 dan 2 yang bisa transmit ya, seperti itu. Oke, itu Wirecom WR88 Plus yang saya nobatkan jadi nomor 2. Masih nomor 2. Nah, yang nomor 3 berhubung radionya udah nggak ada. Kemarin ada yang rusak baterainya, kemudian ada yang sudah diminta teman karena sangat butuh sekali ya. Sudah, karena saya cuma punya 1 ya. Oke teman-teman, yang nomor 3 itu jatuh pada Fastcom FC UV98 dan Escom FC10 Pro. Jadi 2 radio itu berbarengan. Saya tidak akan memberi peringkat salah satunya berbeda. Jadi peringkat 3 ada 2 merek, Fastcom dan Escom. Yang Fastcom itu UV98 dan yang Escom itu FC10 Pro. Nah ini yang Fastcomnya seperti ini saya gunakan untuk tracking satelit. Jadi untuk set gate. Karena receive-nya sangat peka sekali. Fastcom dan Escom sangat peka sekali untuk receive dan powerful 10 watt. Powerful 10 watt untuk yang Escom dan Fastcom. Kemudian yang Fastcom dan Escom itu tidak waterproof ya teman-teman, tidak waterproof. Tapi erek-nya luar biasa. Makanya saya tempatkan ke nomor 3 untuk kedua merek tadi ya. Dan yang keempat, Dalcom DL9000 dual band. Bukan yang Pro ya, bukan yang Pro. Tapi ini yang DL9000 dual band. Ya, kenapa saya nggak ambil yang Pro? Nah, silakan nanti Anda beli dan Anda tes sendiri. Apakah keputusan saya benar apa enggak? Karena kalau yang dual band, dia akan maksimal kedua bandnya, VHF dan UHF. Tapi kalau yang DL9000 Pro, VHF-nya tinggi wattnya, kemudian di 350 mulai turun di sekitar 6 sampai 5 watt. Di 400 antara 400 sampai 480 udah turun lagi jadi 2 watt, 2 sampai 4 watt. Makanya saya nggak masukkan di sini karena powernya udah mulai ngedrop ya. Jadi saya tidak masukkan ke sini. Nah, kalau yang Escom ini karena Fastcom dan Escom ini karena radionya sudah nggak ada, maka saya nggak akan ngetes untuk powernya. Tapi ketiga radio ini akan saya tes powernya buat Anda supaya Anda tetap yakin dengan ketiga radio ini. Dan jelas kalau Escom dan Fastcom, Fastcom UV98 dan Escom FC10 Pro itu radio yang terjangkau saat ini dan punya RX yang sangat baik sama dengan radio ini ya, sehingga dia tetap oke lah, nggak perlu saya tes lagi ya, meskipun dia nggak waterproof. Nah kalau ini lumayan, yang ini bisa nahan air ya. Kayaknya kalau yang ini nahan air ya. Coba saya lihat ada waterproofnya nggak? Oh waterproof juga teman-teman. Dalcom waterproof juga ternyata. Jadi Dalcom DL9000 dual band ini juga waterproof. Makanya dia masih masuk ya. Meskipun erek-nya di bawahnya Escom sama Fastcom. Erek-nya di bawahnya, sehingga dia menjadi nomor 4 yang terakhir, tapi dia masih masuk nominasi karena powernya juga besar ya. Tidak seperti yang DL9000 Pro. Ini DL9000 dual band sebelum DL9000 Pro yang baru sekarang ini ya. Ya silakan Anda terserah mau pilih yang baru atau yang ini. Tapi saya di sini memberikan rekomendasi radio yang powerful dengan erek yang mumpuni tentunya. Oke. Sekarang kita akan menguji antara ketiga radio ini. Jadi Spot Radio WR88 Plus dan Dalcom DL9000. Kita akan tes powernya, apakah dia masih stabil seperti itu. Kemudian saya punya yang Sport ini yang baru yang belum saya tes. Kita akan tes apakah benar Sport itu tetap powernya besar. Oke,
Keep stay tune, jangan kemana-mana. Kita langsung uji kekuatannya dan kita uji kualitas suaranya. Ya. Dan mohon maaf sekali lagi kalau yang Eskom dan Fastcom. Ini sudah ada di depan kita radio-radio yang akan kita tes ya. Nah, kali ini kita akan coba tes untuk Welcome WR 88 Plus Spot Radio ya. Oh ya, saya mengucapkan terima kasih banyak juga buat perusahaan-perusahaan HT yang sudah atau distributor HT yang sudah support ke channel ini. Untuk barangnya bisa direview termasuk Welcome, termasuk Dalkom, termasuk Eskom dan termasuk Fastcom ya. Sehingga kita bisa mereview produknya dengan baik ya. Dan yang lain tentunya ada Retrovis, ada apalagi kemarin ya, ada Fastcom. Banyak perusahaan-perusahaan yang sudah membantu untuk saya bisa mereview produknya. Saya mengucapkan terima kasih dan tentunya saya meminta maaf, mohon maaf lahir batin kepada seluruh yang sudah membantu channel ini ya. Oke. Kita akan mencoba mengetes untuk Welcome WR88 Sport Radio. Jadi radio ini sudah beberapa kali kita tes. Kita akan tes lagi apakah dia ngedrop apa enggak. Kita langsung main high-nya powernya saja ya. Kita tes di high powernya saja. Jadi kita nggak perlu lagi ngetes di low-nya karena ini adalah powerful. Saya akan coba tes untuk di high powernya aja. Kita langsung tes di VHF-nya. Ya, 10 watt teman-teman. 10 watt di VHF, kemudian kita akan coba di UHF-nya. UHF-nya. Oke, 10 watt. Nah, ini kan yang Welcome WR88 Plus Spot Radio yang biasa saya pakai ya. Oke, jadi untuk review selengkapnya silakan Anda nonton aja reviewnya langsung yang ini ya. Jadi saya nggak perlu review banyak di sini, saya review powernya saja ya. Modulasi nggak usah juga ya, karena modulasi udah ada di reviewnya. Nah, saya akan tes dengan yang baru ini ya. Ini baru kita buka ya. Jadi kalau teman-teman nanti bilang wah Medi itu kok nyobanya mungkin radio yang udah lama. Nah, ini radio baru nih kita tes ya. Kalaupun powernya turun dikit nggak apa-apa, yang penting dia VHF UHF-nya stabil ya, powernya segitu gitu loh. Jadi kalau misalnya 9 watt ya nanti UHF 9 watt, VHF 9 watt kan seperti itu. Oke, kita akan coba ya tes nih, ini baru nih. Jadi masih kinyis-kinyis dan kita akan tes. Dan sekali lagi buat teman-teman, saya nggak jual radio ya. Jadi radio itu dipakai untuk kita review. Jadi tetap seperti ini. Jadi kita maksudnya dipakai untuk perbandingan, untuk review. Jadi kayak yang Fastcom itu, yang Eskom, karena teman butuh sekali, akhirnya sekarang saya nggak punya barangnya kan seperti itu. Jadi teman-teman, saya nggak jual radionya, sehingga kita pakai terus untuk membandingkan dengan radio yang lain. Nanti suatu saat Anda butuh, kita sudah ada radionya. Oke, kita tes yang baru ini. Apakah dia masih sesuai dengan ekspektasi kita atau enggak? Kita masuk ke VHF dulu. Oke, kita tes. Ya, bisa lihat ya. 10 watt kurang sedikit. Anggap aja sudah 10 watt, 9,9 berapa gitu ya. Oke, sekarang kita ke 435. Oke, kita lihat. Ya, ini 9 watt ya. 9 watt, nggak apa-apa. Artinya masih powerful ya, nggak berkurang jauh ya. Ini yang baru ya, kita coba. Nah, sekarang saya akan tes yang untuk Welcome WR88 Plus. Welcome WR88 Plus, kita tes ya. Nah, kita coba tes. Nah, ini kita mau pakai frekuensi yang di atas atau di bawah ya? Bawah aja ya.
Jadi saya pencet yang bawah sini ya. Karena yang di atas ada memorinya, nanti Anda nggak percaya itu frekuensi berapa kan nggak kelihatan. Nah ini saya langsung aja 145. Kita lihat powernya berapa. Nah 10 watt ya. Lebih dikit malahan di 145. Oke, sekarang di 435. Kita lihat. Kita tes. Nah 10 watt ya. Oke 10 watt. Jadi buat teman-teman sekali lagi, kalau Anda dapat yang tidak sampai 10 watt, jangan kecewa. Dipakai aja terus. Ini dulu terus terang, nggak sampai 10 watt, hanya 8,5 sampai 9 watt. Saya pakai terus kok dia malah naik sekarang ya. Jadi 10 watt. Nah itu, jadi gimana ya? Nggak tahu. Apakah mungkin lilitannya mulai memuai sehingga dia menyelesaikan. Ternyata dia bergeser sedikit, ternyata malah sesuai. Itu bisa saja terjadi ya untuk di band pass filternya itu ya. Oke, jadi power itu dipengaruhi oleh band pass filternya. Makin bagus band pass filternya, maka power yang dihasilkan outputnya makin bagus. Jadi frekuensinya fokus ya. Oke, kita coba yang Dalcom DL 9000. Nah ini powernya sudah high ya, high. Kemudian kita coba di VHF dulu ya. Kita tes VHF-nya. Di VHF-nya dia keluarnya 8 watt lebih dikit. 8 watt lebih dikit. Oke. Sekarang kita coba di UHF-nya. UHF-nya 8 watt persis. Ya, 8 watt. Oke, 8 watt. Jadi antara VHF dan UHF tetap oke. Jadi selisihnya tidak terlalu jauh dan sangat-sangat dekat sekali. Jadi saya anggap saja ini 8 watt ya. 8 watt VHF dan 8 watt UHF. Meskipun ini di boxnya itu tertulis 13 watt. Tapi kan itu semua plus minus ya. Apakah saya dapat produknya yang memang di bawah 10 watt atau mungkin teman-teman ada yang nyoba sudah bisa sampai 13 watt, silakan ya. Anda komen aja di kolom komentar apakah udah pernah ada yang nyoba sampai 13 watt. Selama ini saya coba semua radio saya nggak ada yang sampai 13 watt ya. Termasuk yang WR80 Plus ini, Sport ini nggak pernah ada yang sampai 13 watt ya. Jangan menggunakan Damilud tentunya, ini saya pakai Damilud. Ini 8 watt meskipun di dosnya tertulis 13 watt. Kalau yang Wearcom di dosnya tertulis 10 watt. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman ya. Kalau kita mau ngetes yang lain-lain kan sudah ada di review saya ya. Nanti kemakan terlalu panjang. Yang penting kita tes power karena ini radio terkuat ya, powernya dulu ya. Kalau untuk waterproof ini semua sudah waterproof ya. Ini waterproof, ini 3 radio ini waterproof. Kecuali yang Fastcom dan Escom. Dan kebetulan produknya juga nggak ada. Kalaupun Anda pingin melihat reviewnya, silakan Anda masuk ke link yang nanti akan saya sampaikan di kolom deskripsi sehingga Anda bisa melihat review saya mengenai Escom dan Fastcomnya. Kemudian sekali lagi teman-teman, ini harganya saya tidak akan sebutkan karena saat ini harga itu akan naik ya. Kalau pertama saya review, kalau yang WR88 Plus itu antara 750 sampai 800. Sekarang mungkin sudah naik ya, mungkin 900 atau berapa saya nggak tahu. Kemudian yang ini pertama kali keluar WR Sport Radio ini antara 950 sampai 1 juta. Nah, mungkin sekarang sudah naik, saya nggak tahu berapa. Mungkin 1.200.000 atau berapa ya. Kemudian Dalcom itu hampir sama dengan yang WR88 Plus ini ya. Jadi mungkin ya bisa naik juga, saya nggak tahu harganya berapa sekarang. Dan silakan aja lihat di online shop ya, seperti itu. Kemudian yang Escom dan Fastcom itu memang masih jauh di bawah ini harganya, cuman tidak waterproof ya, tidak waterproof. Nah, itu kekurangannya di situ saja, tapi untuk ereknya oke ya, nggak ada masalah. Oke, sekian saja dari saya, mudah-mudahan itu bisa manfaat ya teman-teman. Sekali lagi ini adalah rekomendasi dari saya, bukan berarti mutlak harus Anda ikuti. Silakan Anda bisa melihat review-review yang lain, mungkin dari channel yang lain, sehingga Anda bisa lebih percaya apakah saya mereviewnya masih kurang atau bagaimana ya. Oke.
Oke teman-teman semua, itu dia kesimpulan kita kali ini mengenai radio terkuat di tahun 2023. Yang pertama masih tetap jatuh pada Wircom WR88 Plus Sport Radio. Jadi ini kategori dual band, terkuat dual band ya. Sekali lagi terkuat dual band dan harga yang realistis yang masuk bagi Anda di mid range. Jadi posisinya low mid. Jadi dari mid ke low ya harganya. Jadi kenapa saya tidak masukin ICOM? Ini ada ICOM nih, dual band juga ya. Nah, dual band ini, ICOM dual band. Tapi powernya sudah jauh di bawah mereka semua. Kemudian harganya jauh di atas mereka semua, jadi nggak masuk. Jadi kali ini kita tetap memberikan sebuah review yang bisa Anda, budgetnya bisa masuk ke Anda semua, sehingga Anda bisa membeli gitu ya. Karena kalau radio-radio Jepang jelas harganya sudah di atas ini jauh banget ya. Kecuali yang 5 watt bisa di bawah. Tapi kalau yang 10 watt saya rasa mungkin harganya udah jauh sekali. Seperti teman-temannya, jadi yang pertama masih tetap jatuh pada Wircom WR88 Sport Radio yang masih bertahan sampai saat ini. Ya, sampai saat ini. Kemudian yang kedua masih jatuh pada Wircom WR88 Plus. Masih bertahan sampai saat ini untuk yang dual band dengan fitur jauh di bawah Sport Radio, tapi dia masih oke untuk sebuah dual band radio. Kemudian yang ketiga jatuh kepada, nah ini radionya saya nggak bawa soalnya ini masih di dalam sini ya, tadi udah saya tunjukin ya. Pokoknya pada Escom dan Fastcom. Kalau Fastcom UV98, kalau Escom itu FC10 Pro ya. Yang ketiga ini kosong nih, radionya nggak ada, tapi itu dia radionya. Yang keempat jatuh pada Dalcom DL9000. Oke, nanti saya akan sampaikan di kolom deskripsi untuk review masing-masing radio tadi, sehingga Anda bisa tetap yakin dan menjadi referensi Anda untuk membeli sebuah radio. Apakah Anda ingin radio yang terkuat dan waterproof? Nah, yang terkuat dan waterproof kebetulan 3 ini yang ada di depan depan saya ini adalah yang terkuat waterproof. Yang terkuat tidak waterproof tadi adalah Fastcom dan Escom. Tapi yang terkuat waterproof ini ada 3 ini di depan ini. Ya, silakan Anda tentukan pilihan dan semoga ini bermanfaat bagi Anda semua di tahun 2023 kali ini, sehingga Anda tetap yakin membeli sebuah produk. Karena yang namanya kita membeli, kita hanya melihat dos dan tampilan di etalase. Jadi dos etalase. Jadi kalau Anda beli online lebih parah lagi. Anda nggak tahu apakah itu keluarnya bagaimana, seperti apa, Anda nggak tahu. Tapi mudah-mudahan ini bermanfaat menjadi referensi Anda dalam menentukan sebuah pilihan. Sekian saja dari saya, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye-bye.